Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, kelas 6B, dengan dosen pengampu Bapak Setio Nugroho, SPD MPD. Mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi yaitu tunalaras. Tunalaras. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku yang kurang sesuai dengan lingkungan. Perilaku yang sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Dalam peraturan pemerintah No. 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab tunalaras. Faktor penyebab tunalaras ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal adalah faktor yang berlangsung berkaitan dengan individu itu sendiri, seperti keturunan, psikologis, kondisi fisik, masalah perkembangan. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karakteristik dan klasifikasi tunalaras dibagi menjadi 3. Yang pertama, inteligensi dan prestasi. Peneliti menunjukkan data murid dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki IQ dalam penilaian kasar berkisar 90 dan beberapa penilaian relatif normal. Dibandingkan dengan inteligensi distribusi normal, kebanyakan dengan gangguan termasuk ke dalam peringkat belajar lambat atau intelektual yang kurang baik. Yang kedua itu karakteristik sosial dan emosional. Karakteristik sosial, masalahnya yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku yang tidak diterima masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya. Perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Karakteristik emosional, adanya hal-hal yang menimbulkan penderita bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik kesehatan adalah anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerak. Seringkali anak merasakan adanya sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Mudah mendapatkan kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit, lainnya yang berwujudan kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Perkembangan kognitif tunalaras. Dalam berbagai riset IQ, anak tunalaras rata-rata berada pada rentang normal sekitar IQ 90 dan hanya sedikit yang berada di atas normal atau kecerdasan. Salah satu tolak ukur kecerdasan adalah prestasi belajar. Namun, keadaan tersebut tidak dapat diberlakukan pada anak tunalaras rendah. Hal itu tidak dapat dijadikan acuan kecerdasan anak tunalaras, sebab prestasi belajar anak tunalaras seringkali mengalami underachiever atau prestasi belajar di bawah kemampuan yang sebenarnya. Kemudian ada perkembangan bahasa dan komunikasi. Menurut Halan dan Kaufman 1977 mengemukakan bahwa anak tunalaras banyak mengalami kesulitan dalam satu atau lebih bidang studi, seperti membaca. Dan menurut Badudu 1990, pengajaran tidak ditekankan pada segi keterampilan berbahasa,
tetapi lebih banyak mengetahui bahasa. Dan hasil penelitian Pratomo 1995 menyimpulkan bahwa pendekatan komunikatif mampu membantu siswa untuk memiliki keterampilan bahasa baik lisan maupun tulisan lebih luas cukupnya daripada evaluasi. Beliau lebih lanjut, menurut Oler 1979 dalam H5 2002-176 mengemukakan bahwa kemampuan menghasilkan dan memahami informasi bukan semata-mata pada ketetapan bahasa yang dipergunakan, dan apabila terjadi kesalahan berbahasa baru diperhitungkan apabila mengganggu kelancaran berkomunikasi. Agar anak tunalaras memiliki keterampilan berbahasa sebagaimana layaknya anak pada umumnya, hendaknya dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengembangkan pendekatan komunikatif dan menyediakan sarana memadai untuk kegiatan pembelajaran. Perkembangan emosi dan sosial. Menurut Rusli Ibrahim, anak-anak tunalaras terlambat perkembangan sikap-sikap sosial dan emosionalnya. Sikap-sikap tersebut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dari interaksi dengan lingkungan, seperti tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola-pola kelompok yang lebih luas, dan kesadaran sosial mereka sangat rendah. Menuntut perhatian yang terus-menerus dari lingkungan, dan mereka suka bermain sendirian. Dalam kelompok biasanya selalu mengikuti, bukannya memimpin. Dalam perkembangan kepribadian, kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian sama. Para ahli mendefinisikan sebagai suatu organisasi yang dinamis. Pada sistem psikofis, individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepribadian akan mewarnai peranan dan kedudukan seorang dalam berbagai kelompok. Manifestasi kepribadian yang teramat tampak dalam interaksi individu dengan lingkungannya. Dan pada dasarnya interaksi ini sebagai upaya bentuk pemenuhan kebutuhan individu. Jadi, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku yang berkelainan, tidak memiliki sikap, suka melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma sosial, kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, mudah terpengaruh suasana sehingga dapat membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kesimpulan, banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak yang mengalami masalah sosial interpersonal dan interpersonal ekstrim. Istilah tersebut antara lain emotionally handicapped, emotionally, dan resolusi behaviorally disabled. Semua istilah tersebut tidak menunjukkan dengan jelas apa yang membedakan gangguan ini dengan gangguan yang lainnya. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991, tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenal dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Menurut T. Jihati Somantri 2007, 139 anak tunalaras sering juga disebut anak tuna sosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan
penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, gangguan, dan menyakiti orang lain. Perkembangan yang terjadi pada diri anak tunalaras tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang tidak memiliki ketunalarasan. Hanya saja akibat dari gangguan emosi yang ia miliki berpengaruh terhadap segi kognitif, kepribadian, dan sosial anak, di mana pada segi kognitif anak kehilangan minat dan konsentrasi belajar, dan beberapa anak mempunyai ketidakmampuan bersaing dengan teman-temannya.